Selamat Sabat. Selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Makarios. Smile and storm, smile and storm, smile and storm. With Christ in my face, like a smile and storm. As we are sailing home. Selamat Sabat teman-teman. Selamat Sabat teman-teman. Untuk Berita Mission dibawakan oleh Ibu Fibri. Untuk kelas anak-anak dibawakan oleh Miss Lydia. Yuk kita mulai beribadahnya. Tapi ingat, duduk yang manis, jangan lari-lari, jangan main handphone. Selamat beribadah. Kita mulai sekolah sahabat dengan doa buka. Sikap doa yang baik ya teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kita memulai sekolah sahabat kita. Beri kita kehikmatan buat jadi kita anak yang baik Tuhan. Bisa duduk yang manis Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita dengarkan Berita Mission ya teman-teman. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Pada saat ini kita akan mendengarkan Berita Mission yang datang dari Laos. Judulnya Buku Masuk Rumah Sakit. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan cerita dari Somfon. Kita duduk yang manis dan kita akan memperhatikan Berita Mission. Step to Christ masuk rumah sakit. Tidak, buku itu tidak sakit. Alasan mengapa Step to Christ masuk rumah sakit adalah untuk menyelamatkan orang. Semua orang yang pergi ke rumah sakit pergi karena sakit dan ingin sembuh. Orang-orang di rumah sakit mengalami sakit kepala dan sakit perut. Mereka mengalami patah tangan, patah kaki. Mereka memiliki masalah dengan jantung, paru-paru, hati, atau ginjal mereka. Mereka khawatir dan kesakitan, dan mereka ingin sembuh. Step to Christ tidak dapat menyembuhkan sakit kepala, atau lengan yang patah, atau hati yang buruk. Itu tidak bisa ditelan seperti pil atau dililitkan di lengan seperti perban. Tetapi buku itu obat yang bagus. Itu bisa memberikan harapan. Ini menjelaskan bagaimana berteman dengan Yesus dan belajar lebih banyak tentang Dia dengan membaca Alkitab. Noah membawa Step to Christ ke sebuah rumah sakit di Laos. Tak seorang pun di rumah sakit itu adalah seorang Kristen. Tak seorang pun di rumah sakit pernah mendengar tentang Tuhan. Tetapi orang-orang di rumah sakit menyambut Noah dengan senang hati. Mereka senang bahwa seseorang ingin berbicara dengan mereka. Mereka senang ada yang mau mendoakan mereka. Mereka senang menerima hadiah buku darinya. Tidak ada yang lebih bahagia daripada Somfon, seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. Somfon sangat kesakitan ketika Noah masuk ke kamar rumah sakitnya. Lengan kiri dan sebagian dadanya dipenuhi luka bakar. Dia mengerang pelan kesakitan saat ibu dan ayah duduk dengan cemas di samping tempat tidur. Melihat dengan simpati pada anak yang sedih itu, Noah berkata, "Bisakah saya berdoa untuk Anda? Saya ingin meminta Tuhan di surga yang luar biasa dan pengasih untuk menghilangkan rasa sakit Anda dan menyembuhkan Anda." Somfon belum pernah mendengar tentang Tuhan. Tidak ada yang pernah berdoa untuknya sebelumnya. Tetapi dia menyukai suara Tuhan yang indah dan penuh kasih di surga, yang dapat menghilangkan rasa sakitnya dan menyembuhkannya. "Ya, mohon doanya kepada Tuhan," katanya. Noah berdoa untuk anak itu. Dia meminta Tuhan untuk menghilangkan rasa sakitnya dan menyembuhkan luka bakarnya. Dia berdoa untuk orang tua Somfon. Ia berdoa agar Somfon bisa segera pulang. Keesokan harinya, Noah kembali ke rumah sakit dan Somfon menyambut dengan senyum berseri-seri. "Tuhan menghilangkan rasa sakitku," dia menyampaikan dengan bangga sehingga semua orang di ruangan rumah sakit bisa mendengar. "Dan luka bakarku mengering dalam semalam." Ayah dan ibu tersenyum. Putra mereka tidak lagi kesakitan dan luka bakarnya sembuh dengan baik.
Itu benar-benar keajaiban. Tuhan telah menjawab doa Noah. Noah memberi orang tua anak itu salinan Step to Christ. Anda bisa membaca bagaimana berteman dengan Tuhan yang mendengar dan menjawab doa, kata Noah. Kemudian dia berdoa lagi untuk Somfon. Terima kasih Tuhan di surga yang luar biasa dan pengasih karena telah menghilangkan rasa sakit Somfon dan menyembuhkannya. Amin. Ketika dia selesai berdoa, semua orang di kamar rumah sakit ingin dia berdoa untuk mereka. Mereka telah melihat rasa sakit Somfon dan bagaimana Tuhan menghilangkannya. Noah berdoa bersama satu sama lain di kamar rumah sakit. Semua orang dengan bersemangat mengambil salinan Step to Christ untuk dibaca. Mereka ingin berteman dengan Tuhan di surga yang luar biasa dan pengasih yang telah membantu Somfon. Mereka ingin diselamatkan oleh Tuhan. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka sekolah di Laos untuk mengajar anak-anak tentang Tuhan yang indah dan penuh kasih di surga. Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13. Tuhan memberkati anak-anak semua. Selamat Sabat. Waktunya kita dengarkan cerita anak-anak. Shalom, selamat Sabat. Sabat ini kita akan belajar Sekolah Sabat Kindergarten. Judulnya adalah Sahabat-sahabat Allah. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26. Firman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Pekabaran Sabat ini, Allah membuat manusia menjadi sahabat-sahabatnya. Apakah kamu pernah mempunyai seorang sahabat? Seseorang yang sering bersama kamu, seseorang yang sering bersama kamu, seseorang yang sangat menyayangimu, seseorang yang kamu sangat senangi. Pada mulanya dari dunia kita, Allah menjadikan dua orang sahabat istimewa. Beginilah kejadiannya. Allah melihat dunia indah yang diciptakannya dengan senang hati, sempurna, udara yang segar, sinar matahari yang hangat, rumput hijau yang lembut, serta pohon-pohon tinggi yang menjulang ke langit biru. Bunga-bunga merah, kuning, orange, dan ungu mengangguk-angguk ditiup angin sepoi-sepoi. Ikan-ikan melompat-lompat lalu jatuh kembali ke dalam laut dan sungai. Burung-burung yang cantik membumbung tinggi di atas kepala sambil memenuhi udara dengan bunyi-bunyian yang riang. Kanguru-kanguru dan kelinci-kelinci melompat-lompat. Anak-anak kucing mengeong dan domba-domba menggembek. Ayam-ayam jantan berkokok dan kuda-kuda berlari cepat. Sungguh satu tempat yang indah. Dunia Allah adalah sempurna, tetapi Allah ingin melakukan satu hal lagi. Mari kita membuat seorang manusia seperti kita. Dia berkata. Maka Allah membungkuk lalu mengambil segenggam tanah dan kemudian yang lainnya. Dia berlutut lalu membentuk seorang laki-laki. Tetapi laki-laki itu berbaring diam di atas tanah. Dia tidak hidup. Kemudian Allah melakukan sesuatu yang hanya Allah dapat lakukan. Dia menunduk di atas laki-laki itu lalu menghembuskan nafas kehidupan ke hidungnya. Laki-laki itu merentangkan tangan. Dia menguap. Dia duduk. Lalu hal yang paling pertama laki-laki itu lihat adalah Allah. Allah menamai laki-laki itu Adam. Dia menuntun Adam
ke sebuah taman yang indah bernama Eden. Taman ini dan semua yang ada di dalamnya adalah untukmu, Adam. Peliharalah untukku. Allah dan Adam memperhatikan binatang-binatang. Adam memperhatikan semua binatang ada pasangannya. Kemudian Allah berkata kepada Adam, "Tidak baik bagimu untuk seorang diri saja. Aku akan membuat seseorang untukmu." Maka Allah membuat Adam tertidur nyenyak. Sementara dia sedang tertidur, Allah mengambil satu dari tulang rusuk Adam, dan dengan tulang rusuk itu dia membuat seorang perempuan. Waktu Adam terbangun dari tidurnya, dia melihat seorang perempuan yang cantik yang telah diciptakan Allah. Bersama-sama mereka akan merawat semua yang Allah telah jadikan untuk mereka. Adam menamakan perempuan itu Hawa karena dia ibu pertama di seluruh dunia. Adam dan Hawa adalah keluarga pertama hidup di atas dunia yang baru. Allah memberkati Adam dan Hawa. Milikilah banyak anak, dia menyuruh mereka. Isilah dunia ini yang aku telah ciptakan untuk kalian. Nikmati semua yang aku jadikan untuk kalian. Allah mencintai Adam dan Hawa. Dia ingin mereka bahagia menjadi sahabatnya selamanya. Allah memperhatikan Adam dan Hawa sementara mereka menikmati dunia yang indah yang Dia telah ciptakan pekan itu. Semuanya sangat baik, sempurna. Dia puas. Lalu Allah berkata, "Ini sangat baik." Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6 di bumi. Tidakkah kamu senang bahwa Allah menjadikan satu dunia yang indah untuk kita nikmati? Mari kita bersama berterima kasih pada Dia atas semua yang Dia telah ciptakan. Teman-teman, ayo kita dengarkan lagu pujian. I will serve thee because I love thee. You have given life to me. I was nothing before you found me. Given life to me. Archer, broken pieces, drownedly are what you died on Calvary. Your death was what I long for. You have given life to me. Aku ingin mengikut Tuhan sepanjang jalan hidupku, dalam suka dan dalam duka, ku kan puji namanya. Suci, suci namanya.
biar diampuninya, sungguh besar kuasa-Nya. Kita akhiri sekolah sahabat dengan doa tutup ya teman-teman. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah kasih kita hikmatan. Terus sekarang kami mau tutup sekolah sahabat. Jagain kami sepanjang kami di rumah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekolah kita sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus berkati. Bye. Terima kasih kepada Elisheba, Joanna, Raisa, Ibu Fipri, dan Miss Lydia. Tuhan memberkati.